ini adalah sistem yang berbahaya. Risiko yang mungkin terjadi meliputi angin kencang yang merusak, curah hujan lebat, gelombang badai, laut yang bergelombang, tanah longsor, dan banjir bandang. Informasi disediakan oleh JTWC. Kecepatan dan kategorisasi angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. Duzay terletak 1.252 km di selatan tenggara Diego Garcia dan telah bergerak ke arah selatan tenggara dengan kecepatan 4 km per jam, 2 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 8,2 meter, 27 kaki. Duzay diperkirakan akan terus melambat secara signifikan dalam 12 hingga 24 jam ke depan, sebagai akibat dari lingkungan kemudi yang bersaing yang berkembang di area yang menjadi perhatian. Sistem tersebut sudah terlihat mulai bergerak ke arah selatan dalam waktu sekitar 12 jam. Sebuah punggung subtropis yang berkembang dan berpusat di barat daya akan mendorong sistem tersebut ke arah barat-barat daya. Setelah itu, Duzay diperkirakan akan bergerak ke arah barat hingga 3 hari ke depan. Sekitar waktu itu, punggung subtropis yang terbentuk di barat daya akan bergeser ke tenggara badai. Akibatnya, Duzay akan mulai berputar di barat laut, tepi punggung subtropis, dan bergerak ke arah barat daya selama sisa periode perkiraan. Terkait intensitas, Duzay diperkirakan akan terus melemah selama 36 hingga 48 jam ke depan, terutama karena dampak naiknya air dingin dan masuknya udara kering. Pergeseran angin diperkirakan akan tetap rendah hingga sedang sepanjang durasi perakiraan. Namun dalam sekitar 3 hari ke depan saluran aliran keluar ke arah kutub yang kuat akan terbuka di selatan sistem, memberikan ruang untuk penguatan kembali. Namun, dampak positif dari aliran udara keluar yang besar akan terus dibatasi oleh masuknya udara kering, yang diperkirakan akan menjadi lebih signifikan dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Secara keseluruhan, panduan model menunjukkan kesepakatan yang cukup baik terkait lintasan, dengan hampir semua model menyetujui pola kemudi sinoptik umum. Perakiraan jalur pergerakan dinilai dengan tingkat kepercayaan sedang. Karena adanya ketidakpastian terkait dengan jangka waktu penyelesaian belokan ke arah barat yang diperkirakan akan terjadi dalam 6 hingga 12 jam ke depan. Data yang paling menyimpang saat ini adalah GALWEM, dengan prediksi jalur awal ke arah barat laut, serta NAVGEM yang menunjukkan belokan ke arah barat daya yang lebih cepat di sepanjang tepi barat laut, punggungan subtropis. Perakiraan jalur resmi JTWC berada di sisi utara dan dalam jarak 46 km dari jalur konsensus multimodel. Mengenai intensitas, model-model tersebut sepakat mengenai tren pelemahan yang cukup tajam untuk 36 jam ke depan. Setelah itu, panduan yang diberikan kurang sesuai. Dengan HAFS dan HWRF memprediksi intensifikasi yang tajam, berpotensi hingga 205 sampai 220 km per jam, 110 sampai 120 knot. Sementara panduan SHIPS statistik dinamis memprediksi pelemahan yang stabil dan berkelanjutan. Di tengah rentang panduan, GFS dan COAMPSTC dapat ditemukan dengan intensitas yang stabil atau sedikit peningkatan pada kecepatan angin maksimum. Dengan demikian, perakiraan intensitas resmi JTWC dinilai dengan tingkat kepercayaan rendah setelah 3 hari. Tetapi sedikit condong ke arah panduan dari HAFS dan HWRF, berdasarkan analisis lingkungan sinoptik. Peringatan nomor 5. Informasi disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, Joint Typhoon Warning Center, JTWC.